Sebuah pengakuan di ujung senja. Halo semuanya. Saya Rania. Saya tidak pernah sekalipun membayangkan akan menjadi seorang wanita yang berselingkuh. Dulu, itu adalah hal yang paling saya benci, garis moral terakhir yang saya bersumpah pada diri sendiri tidak akan pernah saya lewati. Namun, kehidupan, yang laksana arus sungai deras, terkadang menyeret kita ke dalam pusaran tak terduga dan menelan bahkan sumpah yang paling teguh sekalipun. Ketika saya memutuskan untuk kembali pada suami saya dan mengucapkan selamat tinggal pada pria yang telah saya temui secara diam-diam selama setahun terakhir, dia tidak terkejut sedikit pun. Dia hanya menatapku tanpa kata. Di dalam matanya yang tak terduga dalamnya, tersimpan kesedihan yang tak berani saya baca sepenuhnya. Dia mengangguk dan berkata dengan suara serak, "Rania, saya hargai keputusanmu, tapi untuk yang terakhir kali, maukah kamu menemaniku semalam saja? Setelah itu, akan kulepaskan." Saya menerima tawarannya. Sebagian karena utang budi yang tak terbalas, dan sebagian lagi karena saya ingin mengakhiri hubungan penuh dosa ini setenang mungkin. Kami menemukan sebuah hotel terpencil di puncak, sebuah tempat yang cukup jauh di mana tak ada seorang pun yang mengenal kami, dan cukup sunyi untuk mengubur rahasia kami. Malam itu, dia mencintaiku seolah-olah itu adalah yang pertama dan terakhir kalinya. Tidak ada sentuhan kasar, hanya belayan lembut dan ciuman yang dalam dan panjang seolah abadi. Dia memelukku, mengelus rambutku, dan kami tidak banyak bicara. Keheningan memenuhi ruangan, tetapi tidak terasa menyesakkan. Itu adalah keheningan antara dua orang yang tahu bahwa mulai besok, mereka akan menjadi dua garis paralel yang tak akan pernah bertemu lagi. Dalam pelukannya, saya menangis tanpa suara, air mata panas membasahi dadanya. Saya menangis untuk diriku yang lemah, untuk pernikahanku yang telah lama mati, dan untuk cinta ini meski salah telah membuatku merasa hidup kembali. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan yang manis. Keesokan paginya, ketika saya membuka mata, dia sudah pergi, sisi tempat tidur di sebelahku terasa dingin. Seperti biasa, dia pergi diam-diam di pagi buta, mengenakan pakaiannya tanpa menggangguku sedikit pun. Saya bangkit dari tempat tidur, dilahap oleh kehampaan. Dengan tergesa-gesa saya mengemasi pakaianku, seolah-olah dengan begitu saya juga bisa menghapus rasa bersalah di hatiku. Tepat sebelum meninggalkan hotel, ponselku berkedip. Sebuah pesan notifikasi M-Banking. Tanpa pikir panjang, saya membuka pesan itu dan pandanganku kabur melihat angka yang tertera di layar. 5 miliar rupiah telah ditransfer ke rekeningku. Pengirimnya adalah dia. 5 miliar. Saya membeku di tempat, tenggorokanku tercekat. Apa maksud uang ini? Kompensasi untuk 1 tahun terakhir, biaya perpisahan, atau uang tutup mulut untuk mengakhiri semua hubungan ini dengan rapi layaknya sebuah transaksi? Air mata mengalir tak terbendung. Bukan karena terharu atau menyesali hubungan ini. Saya merasa sangat terhina. Meskipun saya sempat bersandar padanya, tidak pernah sekalipun saya merasa menjual tubuh atau hatiku. Sekalipun sudah ternoda, harga diriku sebagai seorang wanita bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Dengan suara bergetar karena marah dan malu, saya meneleponnya. "Kenapa Anda melakukan ini? Apa maksud uang ini?" Hening sejenak di seberang sana. Saya seperti bisa mendengar helaan napasnya yang dalam. Lalu, terdengar suara yang lebih rendah dan lebih sedih dari semalam. "Rania, jangan salah paham. Bukan itu maksud saya sungguh mencintai Rania. Tapi kamu memutuskan untuk kembali pada keluargamu, dan saya tidak punya hak untuk menahanmu. Saya hanya ingin kamu bisa hidup sedikit lebih baik, sedikit tidak terlalu menderita. Kupikir, ini hal terakhir yang bisa saya lakukan untukmu." Saya kehilangan kata-kata. Marah, sedih, berterima kasih, bersalah, semua perasaan bercampur aduk, berputar seperti badai di dalam hatiku. Mungkin hubungan ini salah sejak awal, tetapi setidaknya, perasaan yang dia tunjukkan padaku tidak seluruhnya bohong. Saya terduduk di lantai hotel, ponsel masih di tangan. Haruskah saya mengembalikan uang ini, atau menyimpannya? Harga diri dan nuraniku berteriak untuk segera mengembalikannya, tetapi bayangan wajah putri kecilku, tumpukan tagihan yang menggunung, dan wajah kaku suamiku melintas di depan mata. Realitas yang kejam mencekik leherku. Saya tahu, apapun pilihan yang saya ambil,
hidupku akan berubah selamanya. 7 tahun yang lalu, suamiku, Bima, tidaklah sekaku dan sedingin sekarang. Dulu, dia adalah seorang pemuda dengan mata yang menyala-nyala karena semangat dan mimpi besar. Dia selalu berkata tidak bisa puas dengan kehidupan biasa, dan bersumpah akan sukses untuk memberikan kehidupan yang berkecukupan bagi istri dan anaknya. Saya jatuh cinta pada semangatnya yang seperti api dan menikahinya. Kami memulai dari nol, hanya dengan cinta dan keyakinan akan masa depan. Kontrakan kecil kami selalu penuh dengan tawa. Bima adalah seorang insinyur di perusahaan konstruksi, dan saya bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan kecil. Gaji kami tidak besar, tetapi cukup untuk membangun rumah kecil kami. Titik balik kehidupan kami datang 3 tahun lalu, ketika pasar saham dilanda demam spekulasi. Teman-teman di sekitar kami pamer keuntungan besar, membeli rumah, dan mengganti mobil. Bima pun terseret dalam euforia itu. Sepanjang hari matanya terpaku pada grafik saham, dan percakapan kami didominasi oleh angka-angka merah dan hijau. "Rania, lihat ini. Saham ini naik 2 kali lipat dalam seminggu. Temanku baru saja untung besar dan bisa beli tanah. Kita harus ikut." Sebagai seorang akuntan yang berhati-hati, saya merasa cemas. "Mas, sepertinya terlalu berisiko. Itu uang hasil kerja keras kita. Bagaimana kalau terjadi apa-apa?" Bima menepis kekhawatiranku dengan tawa percaya diri. "Tidak ada petualangan, tidak ada kekayaan. Percaya padaku. Aku sudah belajar dengan sangat serius. Tunggu 1 atau 2 tahun lagi, kita akan punya rumah sendiri, dan Kirana bisa sekolah di sekolah internasional." Dan dia pun menumpahkan seluruh tabungan kami, 3 miliar rupiah, ke dalam angka-angka yang menari di layar. Awalnya semua tampak berjalan lancar. Saldonya bertambah setiap hari, dan dia dengan gembira membawaku ke restoran mewah dan membelikan hadiah-hadiah yang dulu tak pernah kami impikan. Karena dia begitu yakin dengan masa depan yang diceritakannya, saya pun perlahan-lahan mulai terbujuk. Tapi, setiap pesta pasti ada akhirnya. Ketika euforia berlalu, pasar mulai jatuh tak terkendali. Saham-saham biru harapan yang dipegang Bima berubah menjadi merah peringatan, lalu menjadi merah gelap pertanda putus asa. Dalam waktu kurang dari setahun, seluruh tabungan kami menguap. Karena dia juga menggunakan leverage, rekeningnya berubah menjadi tumpukan utang ratusan juta rupiah. Hari di mana dia mengakui semuanya, Bima telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Sosok percaya diri dan senyum cerahnya lenyap. Dia terduduk di lantai, memegangi kepalanya, dan menangis seperti anak kecil. Saya tidak menyalahkannya sepatah kata pun. Melihat pria yang saya cintai hancur, hatiku terasa seperti disayat pisau. Saya memeluknya dan menenangkannya. "Tidak apa-apa, Mas. Uang bisa dicari lagi. Yang penting kita masih bersama. Saya pikir semuanya akan baik-baik saja. Tapi itu adalah ilusiku. Kegagalan itu tidak hanya merenggut uang, tetapi juga jiwa dan kepercayaan diri Bima. Guncangannya hanya sementara, tetapi dampaknya berlangsung lama dan menyakitkan seperti penyakit kronis. Untuk membayar utang pialang saham, kami meminjam dari keluarga, teman, bahkan rentenir dengan bunga yang mencekik. Rumah kecil kami tidak lagi diisi tawa. Sebaliknya, yang ada hanya helaan napas panjang dan keheningan yang menakutkan. Bima berhenti dari pekerjaannya. Katanya dia malu bertemu rekan-rekannya. Dengan harapan bisa membalikan keadaan, dia mencoba bisnis baru, tetapi semakin dia berjuang, semakin dalam dia terperosok ke dalam lumpur. Dia bahkan menjual sepeda motor, satu-satunya alat transportasi keluarga kami, dan mulai berbohong tentang uang investasi. Puncak krisis terjadi suatu malam ketika pria-pria bertato mendatangi rumah kami. Tanpa banyak bicara, mereka meletakkan surat tagihan di atas meja, dan dengan dingin berkata, bahwa jika kami tidak membayar pokok dan bunganya dalam seminggu, keluarga kami tidak akan dibiarkan tenang. Putri kami, Kirana, yang baru berusia 3 tahun, menangis ketakutan. Saya memeluknya erat-erat, seluruh tubuhku gemetar. Bima berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. Malam itu, saya menelepon orang tuaku sambil menangis, memohon mereka. Saya meminta mereka menjual tanah di kampung untuk menyelamatkan putriku. Meskipun tanah itu adalah hasil kerja keras seumur hidup mereka,
Tidak ada orang tua yang tega melihat anaknya menderita. Dengan berlinang air mata, mereka mengizinkannya. Utang mendesak teratasi, tetapi utang budi pada orang tua dan luka di antara kami semakin membesar dari hari ke hari. Jika digabung dengan utang pada kerabat, utang Bima mencapai ratusan juta. Sejak kejadian itu, Bima benar-benar hancur. Dia tidak lagi berpikir untuk bekerja, mengurung diri di rumah, tidur di siang hari, dan menenggelamkan diri dalam game dan asap rokok di malam hari. Sepanjang hari dia murung, dan kalimat terpanjang yang dia ucapkan padaku hanyalah, "Makan malam apa?" atau "Ayo tidur." Seluruh beban ekonomi jatuh ke pundakku, gaji bulananku, setelah membayar sewa, biaya makan, dan biaya kursus anak, bahkan tidak cukup untuk membayar bunga pinjaman yang kecil. Cinta di antara kami pun perlahan mati. Selama 2 tahun terakhir, kami tidur di ranjang yang sama, tetapi terasa seperti orang asing. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman, tidak ada kontak fisik apapun. Dia tidur menghadap dinding, dan saya menghadap keluar. Ruang di antara kami lebih luas dari Samudra Pasifik. Tak terhitung malam-malam yang saya lalui dengan menangis tanpa suara, merasakan kesepian yang ekstrem bahkan di rumahku sendiri. Saya berpikir untuk bercerai. Pikiran itu berkali-kali melintas, tetapi hatiku hancur setiap kali melihat wajah malaikat Kirana yang tertidur. Saya tidak ingin anakku tumbuh di keluarga yang hancur. Saya menguatkan diri dan bertahan, saya meyakinkan diri bahwa saya harus kuat demi anakku. Saya bekerja seperti orang gila, membawa laporan akuntansi ke rumah hingga larut malam untuk mendapatkan uang. Saya ingin mendapatkan setiap rupiah yang bisa saya dapatkan. Dengan mengubah diriku menjadi mesin pencari uang, saya perlahan lupa bahwa saya juga seorang wanita yang ingin dicintai dan dihibur. Dalam hidupku, hanya tersisa 2 kata, tanggung jawab. Saat itulah Pak Adnan muncul dalam hidupku seperti hujan di musim kemarau yang kering. Dia adalah direktur utama baru di perusahaan kami, sekitar 10 tahun lebih tua dariku. Kudengar dia sudah bercerai, dan putranya tinggal bersama ibunya. Dia selalu tenang dan dewasa, dan dari tatapan matanya terpancar kehangatan dan perhatian. Saya pertama kali menyadarinya saat rapat umum. Ketika saya sedang mempresentasikan laporan keuangan kuartalan, proyektor tiba-tiba rusak, puluhan pasang mata tertuju padaku, dan saya panik hingga wajahku memerah. Tepat pada saat itu, dia berkata dengan suara yang tenang dan berwibawa, "Tidak apa-apa, Bu Rania. Semua orang mengerti masalah teknis bisa terjadi kapan saja. Tolong lanjutkan presentasi secara lisan dengan tenang. Angka-angka penting sudah ada di materi." Kata-katanya seperti pelampung bagiku. Saya berhasil mendapatkan ketenanganku kembali dan menyelesaikan presentasi dengan lancar. Setelah rapat selesai, dia mendekatiku dan berbisik, "Anda melakukannya dengan sangat baik hari ini." Hanya kalimat sederhana, tetapi hatiku bergetar aneh. Sudah berapa lama tidak ada yang mengakui usahaku? Bahkan suamiku sendiri tidak pernah mengatakannya. Sejak saat itu, dia mulai menunjukkan lebih banyak perhatian padaku. Perhatian yang sangat kecil dan halus, tetapi bagi diriku yang kering kerontang, itu terasa sangat berarti. Suatu pagi, ketika saya datang ke kantor dengan mata lelah setelah begadang, dia meletakkan secangkir kopi hangat di mejaku dan berkata, "Anda terlihat sangat lelah hari ini. Jaga kesehatan sambil bekerja." Suatu kali, saat saya terjebak hujan deras, dia tanpa ragu menawarkanku tumpangan, meskipun rumahnya berlawanan arah. Dia tidak banyak bertanya tentang masalah keluargaku, tetapi melalui tatapan matanya, saya bisa merasakan bahwa dia mengerti beban hidup yang kupikul. Saya takut dengan perasaan yang mulai tumbuh di hatiku. Saya sengaja mulai menghindarinya. Saya menolak ajakan makan siangnya dan menjawab pesannya dengan ketus. Saya mencambuk diriku sendiri, mengatakan bahwa saya adalah wanita berkeluarga dan tidak seharusnya memiliki pikiran berdosa seperti ini. Tetapi, manusia bukanlah batu. Perhatian dan kebaikannya yang tulus sangat kontras dengan suasana dingin di rumah. Yang satu seperti es, yang lain seperti api hangat. Saya mencoba untuk tetap berada di tempat yang dingin, tetapi hatiku terus-menerus condong ke arah kehangatan. Dan apa yang harus terjadi, terjadilah. Suatu Jumat sore, setelah menyelesaikan proyek besar di bawah tekanan luar biasa, dia mengajak seluruh tim untuk makan malam bersama.
Semua orang minum banyak dengan gembira, dan saya pun ikut minum beberapa gelas untuk melupakan kesedihanku. Saat makan malam selesai dan waktunya pulang, kepalaku sudah pusing. Dia menawarkan untuk mengantarku pulang. Di dalam mobil terasa hening, hanya alunan musik lembut yang terdengar. Tiba-tiba, dia memegang tanganku. Tidak apa-apa, tangannya begitu hangat. Sentuhan itu meluluhkan semua dinding pertahanan yang telah susah payah kubangun. Saya pun menangis. Saya terisak seperti anak kecil, menceritakan semua penderitaan dan keputusasaan yang harus saya lalui selama beberapa tahun terakhir. Utang suami, sikapnya yang dingin, dan kesepianku. Dia mendengarkan dengan tenang, menggenggam tanganku erat-erat, dan sesekali menyeka air mataku dengan tangannya yang lain. Malam itu, dia tidak mengantarku pulang. Dia membawaku ke tempat yang kemudian menjadi tempat rahasia kami. Begitulah, perlahan-lahan, dengan tenang, dan dalam rasa bersalah, saya melangkah ke dalam hubungan yang salah. Dia tidak memberikan janji apapun, tidak ada cetak biru masa depan. Dia hanya menjadi bahu untuk bersandar saat saya paling lelah. Dalam pelukannya, saya tiba-tiba sadar. Sebelum menjadi ibu dan mesin pencari uang, saya adalah seorang wanita. Saya menemukan seberkas sinar matahari, meskipun saya tahu itu adalah sinar matahari yang tersesat. Saya keluar dari hotel seperti orang yang berjalan dalam tidur. Sinar matahari pagi mulai menyinari, dan jalanan sudah mulai ramai, tetapi semuanya terasa seperti terjadi di dunia lain. Di duniaku, hanya ada dengungan yang bergema di telinga, dan beban 5 miliar rupiah yang membakar hatiku. Ponsel di dalam tasku terasa seperti batu panas, dan saya tidak punya keberanian untuk menyentuhnya lagi. Ketika memasuki gang yang sudah kukenal dan melihat gerbang tua yang berkarat, saya tersentak seolah terbangun dari mimpi. Kontras antara hotel mewah semalam dan kenyataan pahit ini menamparku dengan keras. Mimpi telah berakhir, dan saya harus kembali memikul beban kenyataan yang tak bisa saya hindari. Saya membuka pintu dengan pelan, dan masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, beberapa kaleng bir kosong berserakan, dan di atas sofa usang, suamiku, Bima, tidur meringkuk. Bahkan dalam tidurnya, kelelahan dan frustrasi terpancar jelas. Bau rokok dan apek bercampur menciptakan udara yang menyesakkan. Inilah pemandangan yang harus saya hadapi setiap hari. Melihat pria yang pernah menjadi segalanya bagiku hancur berantakan, rasa sedih yang pahit menyelimutiku. Betapa saya dulu mencintainya, tapi cinta itu telah terkikis oleh dirinya sendiri dan tumpukan utang yang dipikulnya, hingga kini hanya tersisa rasa kasihan dan tanggung jawab. Saya masuk ke kamar Kirana dengan pelan. Melihat malaikat kecilku yang tertidur, rasanya seperti ada yang meremas jantungku. Anakku berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Rumah yang bebas dari ancaman penagih utang, ayah yang penuh tawa, dan ibu yang tidak selalu cemberut karena khawatir. Tepat pada saat itu, sebuah keputusan berani dan berbahaya terbentuk di kepalaku. Saya akan menggunakan uang ini, bukan untuk diriku sendiri. Dengan uang ini, saya akan menyelamatkan keluargaku, melunasi semua utang yang telah menjerumuskan kami ke jurang. Dengan uang ini, saya akan membeli kedamaian untuk putriku. Harga diri, nurani ketika terpojok di ujung tanduk, ketika harus memilih antara martabat diri dan masa depan anak, hal-hal seperti itu menjadi kemewahan. Tapi bagaimana cara menjelaskan asal-usul uang sebanyak ini? Saya tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Mengatakannya sama saja dengan membakar segalanya dengan tanganku sendiri. Bima, yang penuh dengan harga diri yang terluka, tidak akan pernah menerima uang ini. Dia akan menganggapnya sebagai penghinaan terbesar dalam hidupnya. Pernikahan kami yang sudah rapuh pasti akan putus. Saya butuh kebohongan. Kebohongan yang sempurna. Saya duduk di depan meja rias, menatap wanita kuyu di cermin. Mata lelah, wajah pucat. Wanita ini sudah cukup menderita. Sekarang, dia harus menjadi kuat untuk melindungi apa yang dicintainya. Bahkan jika itu berarti harus menjadi kejam dan licik. Saya menarik napas dalam-dalam, badai di hatiku mereda sejenak, digantikan oleh ketenangan sedingin es. Mulai sekarang, saya harus hidup dengan rahasia yang mengerikan. Rahasia ini bisa menjadi pelampung, tetapi juga bisa menjadi batu giling yang akan menenggelamkanku selamanya. Butuh 2 hari untuk menenangkan diri dan menyusun rencana.
Saya tidak bisa tiba-tiba mengeluarkan uang 5 miliar. Bima bukan orang bodoh. Jika uang sebanyak itu muncul tiba-tiba, dia pasti akan curiga. Saya memutuskan untuk mengeluarkan uang itu sedikit demi sedikit. Pertama, saya memindahkan sebagian besar uang dari rekeningku ke rekening deposito online yang baru dibuat, dan hanya menyisakan 1 miliar di rekening tabungan biasa. Itu akan menjadi batu bata pertama dari kebohonganku. Malam itu, saat makan malam berdua, saya menunggu saat suasana hati Bima terlihat lebih baik dari biasanya untuk memulai pembicaraan. Mas, saya ragu-ragu, jantungku berdebar kencang. Soal utang kita. Sepertinya aku sudah menemukan caranya. Bima mengangkat kepala dari mangkuk nasinya. Tatapannya acuh tak acuh. Cara apa? Mau minta tolong orang tuamu lagi? Sudah kubilang, aku tidak punya muka lagi, bukan, Mas. Saya berusaha tetap tenang. Ingat proyek besar perusahaan kita akhir tahun lalu? Yang membuatku begadang berbulan-bulan. Kuartal ini akhirnya cair, dan aku dapat bonus kinerja yang cukup besar. Bima mengerutkan kening. Sedikit keraguan terpancar di matanya. Bonus sebesar apa? Perusahaanmu tidak pernah memberi bonus sebesar itu. Kali ini proyeknya sukses besar. Direktur baru kita juga lebih royal dari yang lama. Ditambah dengan sedikit tabunganku selama ini, totalnya lebih dari 1 miliar. Bagaimana kalau uang ini kita gunakan untuk melunasi utang rentenir yang bunganya paling tinggi dulu? Bunganya berbunga, aku takut sekali. Saya mengamati ekspresi Bima dengan saksama. Dia diam, sumpitnya berhenti di udara. 1 miliar, jumlah yang besar. Tetapi tidak sepenuhnya mustahil untuk bonus proyek. Setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang. Terserah kamu. Sekarang urusan rumah tangga ini kan kamu yang urus. Dia tidak bertanya lagi. Kelelahan dan ketidakberdayaan sepertinya membuatnya tidak ingin menggali lebih dalam. Dia menerima penjelasanku lebih mudah dari yang saya duga. Di satu sisi saya lega, tetapi di sisi lain saya merasa pahit. Apakah dia sudah terlalu terbiasa melihatku menyelesaikan semua masalah, sehingga dia tidak lagi peduli bagaimana caranya? Beberapa hari berikutnya, saya menggunakan uang itu untuk melunasi utang-utang paling berbahaya. Kehidupan kami terasa sedikit lebih lega. Telepon tagihan utang yang bernada ancaman tidak lagi datang, dan saya bisa membelikan Kirana beberapa baju baru. Meja makan juga menjadi sedikit lebih mewah, tetapi suasana di rumah tidak membaik. Bima masih pendiam dan terasa jauh. Bahkan, dia tampak lebih tidak nyaman. Mungkin fakta bahwa saya menyelesaikan masalah keuangan yang tidak bisa dia selesaikan telah melukai harga dirinya. Dia mulai mengamatiku lebih sering, tapi itu bukan tatapan perhatian, melainkan tatapan pengawasan. Suatu malam, saat saya sedang memeriksa dokumen yang kubawa dari kantor, dia tiba-tiba mendekat dan duduk di sebelahku. Kamu benar-benar bekerja keras akhir-akhir ini, urusan kantor, urusan rumah, bahkan menyiapkan uang untuk melunasi utang. Hebat sekali. Suaranya datar tanpa emosi, tetapi saya merasakan nada sarkasme di dalamnya. Saya merinding dan menatapnya. Aku harus berusaha demi keluarga kita. Dia tersenyum dingin. Berusaha? Atau ada yang membantu? Jantungku terasa seperti jatuh ke jurang. Apa yang dia curigai? Apakah dia tahu sesuatu? Saya berpura-pura tenang, tetapi tanganku di bawah meja terasa dingin. Apa maksudmu, Mas? Bima tidak langsung menjawab. Dia menatap mataku lurus-lurus, tatapan yang dalam dan penuh curiga itu belum pernah kulihat sebelumnya. Tidak ada maksud apa-apa. Hanya saja, akhir-akhir ini sepertinya kamu punya banyak rahasia. Dia berkata begitu lalu masuk ke kamar. Meninggalkanku sendirian dalam ketakutan yang semakin membesar. Sepertinya, keretakan pertama telah muncul pada kebohonganku yang baru saja dimulai. Badai yang kupikir telah berlalu, ternyata hanya sedang meringkuk diam, bersiap untuk menerjang lebih dahsyat. Malam itu, kata-kata penuh makna dari Bima terus menimbulkan riak kegelisahan, seperti batu yang dilemparkan ke permukaan danau yang tenang. Dia tidak lagi bertanya atau menginterogasi, tetapi keheningan dan tatapan curiganya lebih menakutkan daripada 1000 teguran. Rumah kami yang sudah dingin karena kurangnya komunikasi, kini ditambah dengan hawa dingin dari kecurigaan. Bima mulai berubah.
Dia tidak lagi menghabiskan sepanjang hari bermain game atau tidur. Dia bangun pagi dan diam-diam mengamati saya bersiap-siap ke kantor. Dan sambil berpura-pura acuh tak acuh, dia mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya jelas. Kantor lagi sibuk ya? Direktur baru orangnya seperti apa? Hebat sekali ya bisa sukseskan proyek sebesar itu. Saya berusaha menyembunyikan kegugupanku dan menjawab seadanya. Saya tahu setiap kata yang saya ucapkan dianalisis dan dibedah olehnya. Saya mulai hidup dalam kewaspadaan tingkat tinggi. Meskipun tidak berkomunikasi sama sekali dengan Pak Adnan, saya setiap hari menghapus semua pesan dan riwayat panggilan di ponselku. Ponsel menjadi bagian dari tubuhku. Saya memasang kata sandi di semua aplikasi, dan segera mengunci layar saat tidak digunakan. Saya tahu tindakanku ini semakin memicu kecurigaan Bima, tetapi saya tidak punya cara lain. Pak Adnan, seperti yang saya duga, menepati janjinya. Tidak ada telepon, tidak ada pesan. Dia menghormati keputusanku dan kembali ke posisinya sebagai atasan. Di kantor, kami hanya membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan selalu menjaga jarak dan sikap yang pantas. Namun, saat tatapan kami tanpa sengaja bertemu dalam rapat, saya masih melihat kesedihan yang tak bernama di matanya. Setiap kali itu terjadi, hatiku terasa perih. Saya menopang pernikahanku dengan uang dan pengorbanannya. Situasi ironis ini membuatku merasa betapa menyedihkannya diriku. Kedamaian yang rapuh ini berlangsung sekitar 2 minggu ketika insiden itu terjadi. Ada kontrak penting yang membutuhkan tanda tangan direktur segera, tetapi hari itu Pak Adnan sedang ada rapat di luar. Sebagai manajer akuntansi, saya diperintahkan untuk membawa dokumen itu dan menemuinya langsung di sebuah kafe dekat kantor klien untuk mendapatkan tanda tangannya. Itu adalah situasi pekerjaan yang tidak bisa saya tolak. Saat bertemu di kafe, dia tetap tenang dan berwibawa. Kami hanya membicarakan pekerjaan. Dia memeriksa kontrak, menandatanganinya, dan memberikan beberapa catatan. Pertemuan itu bahkan tidak berlangsung 15 menit, tetapi tepat saat saya bangkit, mengucapkan terima kasih, dan hendak pergi, ponselku berdering. Bima, kamu di mana sekarang? Suaranya masih datar. Sulit dibaca emosinya. Oh, aku lagi di luar sebentar. Ada urusan dengan klien. Ini baru mau kembali. Saya terkejut sesaat, tetapi berusaha menjaga suaraku tetap wajar. Oh ya? Zaman sekarang ada juga ya klien yang bertemu di kafe jam segini. Saya melirik Pak Adnan. Sepertinya dia juga mendengar pertanyaan Bima. Karena ada sedikit kecanggungan di matanya. Saya bergegas berkata ke telepon, ini urusan pekerjaan. Nanti kita bicara di rumah. Lalu saya menutup telepon. Saya pamit pada Pak Adnan dan bergegas keluar. Hatiku terasa terbakar. Cemas. Saya sadar Bima mulai membuntutiku. Telepon itu bukan kebetulan. Dia sedang mengujiku. Gelombang yang selama ini mengalir di bawah permukaan, kini mulai naik ke atas, menandakan badai yang akan segera datang. Malam itu, Bima tidak menyinggung soal telepon tadi siang sepatah kata pun. Dia bersikap seperti biasa, bahkan bermain dengan anak kami lebih ceria dari biasanya. Tapi justru ketenangan itulah yang membuatku lebih takut. Saya tahu ini adalah ketenangan sebelum badai. Dia sedang menunggu, mengumpulkan lebih banyak bukti untuk mendorongku ke ujung jurang. Seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Kebohonganku yang kusembunyikan serapat mungkin akhirnya terbongkar oleh sesuatu yang sama sekali tidak kuduga. Suatu akhir pekan, Bima tiba-tiba mengeluarkan sebuah jaket lamaku dari lemari, pakaian yang sudah lebih dari setengah tahun tidak kupakai. Tanpa kata, dia merogoh saku jaket dan mengeluarkan selembar struk restoran yang sudah kusam dan lecek. Lalu dia meletakkannya di atas meja, tepat di depanku. Lihat ini. Kutemukan di saku jaketmu. 6 bulan lalu, restoran La Bella, makan malam untuk 2 orang, hampir 3 juta rupiah. Jantungku seolah berhenti berdetak. Saya ingat, itu adalah hari ulang tahunku. Pak Adnan secara diam-diam memesan tempat itu untuk memberiku kejutan. Salah satu dari sedikit kenangan manis dalam hubungan penuh dosa kami. Saya dengan ceroboh memasukkan struk itu ke saku dan melupakannya. Makan malam kantor? Tanya Bima dengan nada menyindir. Aku belum pernah dengar ada acara kantor semewah ini. Saya kehilangan kata-kata, pikiranku kosong, berusaha mencari-cari alasan. Oh, ini.
Waktu itu tim kami pergi untuk acara perpisahan salah satu rekan. Sudah lama, aku tidak ingat betul. Acara perpisahan tim, tapi di struknya tertulis untuk 2 orang. Dia tertawa sinis, tawa yang membuat tulang punggungku merinding. Rania, kamu pikir aku bodoh? Menyadari bahwa saya tidak bisa lagi mengelak, saya memilih diam. Keheninganku sama saja dengan pengakuan. Bima tidak berteriak atau membanting barang. Dia hanya menatapku dengan tatapan yang bercampur antara kekecewaan dan penghinaan. Katakan, siapa bajingan itu? Si direktur baru itu, bajingan yang memberimu bonus 1 miliar itu? Jangan bicara sembarangan. Hubunganku dengan Pak Direktur murni profesional. Murni, suaranya meninggi. Murni jadi kencan di restoran mewah. Murni jadi dapat bonus super besar yang tidak wajar. Kamu pikir aku percaya? Keretakan itu melebar, dan kebohonganku tercabik-cabik. Saya sadar jika terus begini, segalanya akan hancur. Dalam keadaan panik, saya membuat keputusan yang lebih nekat dari sebelumnya. Saya harus menutupi rahasia kecil ini dengan rahasia yang lebih besar. Saya harus mempertaruhkan segalanya. Baiklah. Akan kukatakan yang sebenarnya. Saya menarik napas dalam-dalam, berpura-pura tenang. Uang itu bukan bonus. Aku berbohong padamu. Bima menatapku, menunggu kelanjutan kalimatku. Aku punya sahabat karib sejak kuliah. Keluarganya sangat kaya. Dia tahu kondisi keluarga kita sedang sulit, jadi dia meminjamkan uang dalam jumlah besar untuk melunasi utang. Aku menyembunyikannya karena tidak ingin melukai harga dirimu. Aku tidak ingin kamu merasa hidup dari belas kasihan teman istrimu. Makan malam itu sebagai ucapan terima kasihku padanya. Saya menciptakan seorang teman yang tidak ada, seorang penyelamat tak kasat mata. Bima menyipitkan matanya. Keraguan masih jelas terlihat. Teman yang mana? Aku tidak pernah dengar. Dia aslinya tinggal di Surabaya, baru-baru ini pindah tugas ke Jakarta. Wajar kalau kamu tidak tahu. Saya pikir alasan ini bisa menenangkannya sejenak, tetapi saya meremehkan ketajaman seorang pria yang diliputi kecurigaan. Dia menatapku lekat-lekat, lalu melontarkan satu kalimat yang membuatku membeku. Oh ya? Teman sebaik itu? Siapa namanya? Akhir pekan ini, aku mau ikut denganmu menemuinya. Aku harus berterima kasih langsung padanya. Kebohonganku menemui jalan buntu. Saya jatuh ke dalam lubang yang kugali sendiri, saya membeku di tempat, tidak bisa berkata apa-apa. Di hadapanku, Bima bukan lagi seorang pecundang yang malang. Dia kini seperti seorang hakim yang dingin dan tajam, menunggu saya mengakui semua dosaku. Kata-kata Bima bagaikan vonis yang menutup semua jalan keluarku. Bagaimana mungkin saya mempertemukannya dengan orang yang tidak pernah ada? Pikiranku kosong. Seiring keheninganku yang memanjang, saya melihat senyum tipis tersungging di bibir Bima. Senyum seorang pemburu yang telah menyudutkan mangsanya. Namun, ketika rasa takut mencapai puncaknya, perasaan itu tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lain. Kemarahan. Kemarahan tidak hanya pada Bima, tetapi juga pada diriku sendiri. Mengapa saya harus hidup dalam ketakutan yang begitu menyedihkan dan menyesakkan ini? Apa salahku? Apakah salah jika saya berusaha menyelamatkan keluarga ini? Kemarahan itu memberiku keberanian yang nekat. Saya mengangkat kepala dan menatap lurus ke mata Bima. Suaraku bergetar, tetapi bukan karena takut, melainkan karena amarah. Bertemu untuk apa? Untuk memuaskan kecurigaan dan rasa penasaranmu yang tidak sehat itu? Atau untuk menghina niat baik orang yang telah membantu keluarga kita di saat paling sulit? Bima sedikit terkejut dengan reaksiku. Mungkin dia mengira saya akan menangis dan memohon ampun. Jangan mengalihkan pembicaraan, katanya, meninggikan suara, mencoba merebut kembali kendali. Kalau kamu memang bersih, kalau kata-katamu benar, kenapa tidak bisa mempertemukanku dengannya? Bersih? Saya tertawa getir. Dengan hak apa kamu menuntut itu dariku? Siapa yang membuat semua utang ini? Siapa yang menjerumuskan keluarga ini ke jurang? Selama beberapa tahun terakhir, apa yang kamu lakukan selain minum-minum dan main game di rumah? Aku yang harus menanggung semuanya, dari biaya makan, biaya sekolah anak, sampai ancaman para penagih utang. Sekarang, setelah aku berhasil menemukan solusi, bukannya berterima kasih, kamu malah menginterogasi dan menghinaku.
Apa kamu tidak keterlaluan? Setiap kata yang saya ucapkan bagaikan belati yang menusuk harga dirinya yang sudah compang-camping. Wajah Bima memerah, lalu memucat. Dia maju dan mencengkeram kedua bahuku dengan keras. Diam. Jangan ungkit masa lalu. Setidaknya, meskipun aku gagal, aku menjaga martabatku. Tidak seperti kamu yang membawa pulang uang entah dari mana. Siapa yang menjual apa? Saya berteriak sambil menangis. Ada buktinya? Kamu hanya menghinaku berdasarkan imajinasi gilamu. Pertengkaran kami menjadi tak terkendali. Segala tekanan, penderitaan, dan kebencian yang menumpuk selama bertahun-tahun tumpah ruah seperti bendungan yang jebol. Kami tidak lagi berbicara tentang uang. Kami berbicara tentang pengkhianatan, kekecewaan, dan pernikahan yang sudah lama mati tetapi kami paksakan untuk bertahan. Akhirnya, Bima melepaskanku dan mundur terhuyung-huyung. Dia menatapku seolah melihat orang asing, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, dia membuka pintu dan lari ke dalam kegelapan. Suara pintu besi yang dibanting bergema kering, menjadi titik akhir konfrontasi kami. Saya terduduk di lantai. Seluruh tenagaku terkuras, saya berhasil lolos dari krisis, tetapi bayarannya adalah keretakan yang tak dapat diperbaiki dalam hubungan kami. Kebohongan itu masih ada, dan kecurigaan Bima kini telah berubah menjadi keyakinan. Saya duduk terdiam cukup lama, lalu perlahan masuk ke kamar dan membuka aplikasi mobile banking. Di layar, sisa uang lebih dari 3 miliar rupiah terlihat. Itu bukan lagi harapan. Itu adalah sumber dari semua tragedi, sebuah pikiran gila melintas di benakku. Pertaruhan terakhir, jika semuanya dimulai karena utang, maka selesaikan semuanya dengan melunasi semua utang. Gunakan semua uang ini untuk melepaskan semua beban, dan lihat apakah kita bisa memulai kembali ketika tekanan uang hilang. Itu adalah secerca harapan yang redup, pertaruhan terakhir yang mempertaruhkan segalanya pada pernikahan yang sudah di ujung tanduk. Keesokan harinya, udara di dalam rumah terasa seberat timah. Bima pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan tertidur di sofa. Dia tidak berbicara padaku, bahkan tidak menatapku. Kami seperti dua manusia transparan di dalam satu ruangan. Tanpa berkata apa-apa, saya keluar rumah. Tujuanku adalah bank. Saya melakukan beberapa kali transfer besar. Saya melunasi sisa pokok pinjaman bank, dan juga mengirim uang kepada teman-teman dan kerabat Bima yang pernah kami pinjami. Transfer terakhir adalah yang paling menyakitkan hatiku. Saya mengirim sejumlah besar uang ke rekening orang tuaku, lalu dengan suara yang dibuat-buat ceria, saya menelepon ibuku. Bu, uang hasil jual tanah tempo hari sudah Rania kirim kembali. Pekerjaanku lagi bagus, jadi ada rezeki lebih. Jangan khawatirkan kami lagi. Pakai uang itu untuk menikmati masa tua dengan tenang ya. Di seberang telepon, ibuku menangis haru. Beliau terus mengucapkan terima kasih dan berkata akhirnya bisa tidur nyenyak. Mendengar suara ibuku yang menangis bahagia, hatiku terasa seperti tercabik-cabik. Saya telah membeli ketenangan orang tuaku dengan uang kotor. Dosa ini tidak akan pernah bisa terhapus seumur hidup. Sore itu, ketika saya kembali ke rumah, Bima sudah bangun dan duduk di kursi, menatap keluar jendela. Saya mendekat tanpa kata dan meletakkan setumpuk dokumen di depannya. Itu adalah semua bukti transfer dan surat keterangan lunas dari bank. Ini, suaraku terdengar sangat tenang. Semuanya sudah selesai. Tidak ada utang sepeser pun lagi. Utang teman-temanmu, utang orang tuaku, semuanya sudah lunas. Bima perlahan-lahan menelusuri tumpukan dokumen itu, lalu menatapku kembali. Wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan atau kelegaan sama sekali, hanya wajah yang kaku dan dingin, dengan tatapan setajam pisau. Totalnya berapa? 4 miliar? Atau lebih? Dari mana uang ini? Rania, pertaruhanku gagal sejak awal. Saya dengan naif berharap bahwa jika utang hilang, hatinya akan menjadi lebih ringan dan kecurigaannya akan lenyap. Tetapi tidak. Itu hanya semakin memperkuat keyakinan di dalam hatinya tentang pengkhianatanku. Si teman tak kasat matamu itu, siapa dia sampai bisa seroyal ini? Dia bangkit dan mendekatiku. Suaranya rendah dan berbahaya. Apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan uang ini? Dia sedang menghubungkan semua petunjuk. Makan malam mahal, uang dalam jumlah besar yang tidak wajar, sikap menghindarku.
Di kepalanya, semua kepingan teka-teki itu membentuk satu gambar yang sempurna, pengkhianatan istrinya. Dia menatap lurus ke mataku dengan mata merah, lalu, dia melontarkan pertanyaan yang paling kutakuti, pertanyaan yang akan mengakhiri segalanya. Katakan, kamu tidur dengan bajingan itu untuk mendapatkan uang ini, kan? Pertanyaan itu menggantung di udara, kejam dan telanjang. Itu adalah pukulan palu terakhir yang menghancurkan semua harapan, kebohongan, dan semua usahaku untuk menyelamatkan apapun. Dalam pertaruhan terakhirku, saya kehilangan segalanya. Pertanyaan Bima bagaikan pedang terakhir yang menembus benteng pertahananku. Semua usaha, semua kebohongan, semua pengorbanan kini menjadi konyol dan tak berarti. Saya tidak menangis. Air mataku sudah kering. Sebaliknya, senyum sinis dan pahit tersungging di bibirku. Senyum seorang pecundang yang telah kehilangan segalanya. Melihat senyumku, Bima semakin kehilangan akal sehatnya. Kenapa kamu tersenyum? Kamu bangga? Saya menggelengkan kepala dan perlahan menatapnya. Mataku kosong. Apa itu penting sekarang? Utang rumah sudah lunas, kamu tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Kirana juga tidak perlu melihat penagih utang datang mengamuk di rumah. Bukankah itu sudah cukup? Jawabanku adalah pengakuan tidak langsung yang menantang. Dan itu seperti menyulut sumbu dinamit. Bima meraung seperti binatang yang terluka. Dia tidak memukulku, tetapi amarahnya lebih menakutkan daripada kekerasan fisik apapun. Dia berlari ke meja, mengambil semua tumpukan dokumen yang telah kususun rapi, dan merobeknya menjadi ratusan keping. Potongan-potongan kertas putih itu melayang di udara dan jatuh ke lantai, seperti abu dari pernikahan kami. Cukup katamu? Kamu pikir bisa mengembalikan kehormatanku dengan uang kotor ini? Kamu telah menjadikanku suami tak berguna yang hidup dari uang hasil istrinya tidur dengan pria lain. Kamu menghinaku. Rania. Mengerti? Dia menunjuk wajahku, lalu menunjuk ke pintu depan. Pergi. Pergi dari rumah ini sekarang. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Wanita kotor. Pergi sekarang. 3 kata itu, dingin dan kejam, mengakhiri segalanya. Ini adalah rumah yang telah kurawat, yang telah menjadi tanggung jawabku. Tempat di mana putri kecilku berada. Tapi kini, saya adalah makhluk yang tidak diinginkan. Saya tidak berkata apa-apa lagi, semua perdebatan sia-sia, saya berjalan dengan tenang ke kamar tidur. Bima tidak mengikuti. Dari ruang tamu, terdengar suara dia membanting sesuatu. Saya membuka lemari, memasukkan beberapa potong pakaian, kartu identitas, dan dompet yang hampir kosong ke dalam tas. Sebelum pergi, saya mendekati tempat tidur di mana Kirana tertidur lelap. Anak itu tertidur sambil mengecap bibirnya. Wajah malaikatnya begitu damai hingga menyayat hati. Saya membungkuk, mencium keningnya lama, dan menghirup dalam-dalam aroma tubuhnya yang khas. Baru saat itulah air mata panas dan pahit mengalir. Maafkan Mama, nak. Mama yang salah. Mama harus pergi, tapi Mama tidak akan pernah menyerah untukmu. Saya menarik koperku dan berjalan ke pintu. Saya melewati Bima yang terduduk di lantai di tengah kekacauan. Dia tidak mengangkat kepalanya. Saya membuka pintu, keluar, dan menutupnya di belakangku. Suara kunci yang berbunyi, klik menandakan bahwa pernikahan 7 tahunku telah resmi berakhir. Malam di Jakarta terasa dingin. Saya berjalan tanpa tujuan di jalanan yang sepi, menarik koperku. Kemana saya harus pergi sekarang? Pulang ke rumah orang tua, menunjukkan wajah menyedihkan ini dan membiarkan mereka tahu perbuatan mengerikan apa yang telah dilakukan putri mereka? Saya tidak bisa. Dalam keputusasaan, kakiku tanpa sadar melangkah ke suatu tempat. Ketika saya mengangkat kepala, saya menyadari bahwa saya berada di depan apartemen mewah tempat Pak Adnan tinggal. Seperti ngengat yang terbang menuju api, saya tanpa sadar datang ke satu-satunya tempat di mana ada secercah cahaya. Meskipun saya tahu cahaya itu bisa membakarku. Saya tidak datang untuk meminta bantuan. Saya hanya tidak punya tempat tujuan. Saya duduk di bangku di seberang gedung, menatap jendela-jendela yang menyala. Saya tidak berniat menelepon Pak Adnan, saya hanya duduk meringkuk dalam dinginnya malam dan dinginnya hati. Apa yang harus kulakukan sekarang? Bagaimana pertarungan untuk mendapatkan kembali putriku akan berjalan? Bima, yang diliputi amarah, tidak akan membiarkanku bertemu dengan anakku dengan mudah.
Tepat pada saat itu, sebuah mobil yang kukenali perlahan masuk ke area parkir bawah tanah. Mobil Pak Adnan. Jantungku berdebar kencang. Haruskah saya bersembunyi? Atau tetap di sini? Tapi kakiku seolah terpaku di tanah. Sesaat kemudian, dia keluar dari lobi. Mungkin dia hendak berjalan-jalan sebentar sebelum masuk ke apartemennya. Dia langsung melihatku. Langkahnya terhenti, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan. Dia berjalan cepat ke arahku. Bu Rania, kenapa di sini jam segini? Apa terjadi sesuatu? Melihatnya, dinding ketegaran yang susah payahku bangun runtuh seketika. Saya tidak bisa berkata apa-apa, hanya menangis terisak-isak seperti anak kecil. Pak Adnan tidak bertanya lebih lanjut. Dia melepaskan jaketnya, menyampirkannya di bahuku, dan duduk diam di sebelahku, menunggu. Ketika saya sedikit lebih tenang, saya dengan susah payah menceritakan semuanya. Dia tahu semuanya, dan dia mengusirku. Suaraku pecah. Pak Adnan menghela napas panjang. Matanya penuh dengan rasa bersalah dan penyesalan. Ini salah saya, seharusnya saya tidak memberikan uang itu. Saya terlalu naif berpikir uang itu bisa membantumu. Maafkan saya, Rania. Bukan salah Bapak, ini pilihan saya yang salah. Kami terdiam cukup lama. Angin malam yang dingin berhembus. Ayo naik ke tempat saya, kata Pak Adnan dengan tegas. Kamu tidak bisa terus di sini. Tinggallah untuk sementara sampai kita menemukan solusi. Saya ragu, tetapi mengingat kondisiku, saya tidak punya pilihan lain. Saya mengangguk. Apartemen Pak Adnan luas dan rapi, memancarkan kesendirian seorang pria lajang. Sangat berbeda dengan kontrakan sempitku yang berantakan dan menyesakan. Dia membuatkanku teh jahe hangat, memberikan piyama baru, dan menunjukkan kamar tamu. Istirahatlah. Semuanya kita pikirkan besok. Saya masuk ke kamar dan menutup pintu. Ruangan itu hangat dan tempat tidurnya empuk, tetapi hatiku sedingin es. Saya telah terbebas dari Bima, tetapi masa depanku lebih suram dari sebelumnya. Saya sekarang berada di rumah pria selingkuhanku. Pria yang secara tidak langsung menjadi penyebab semua kehancuran ini. Tempat apa ini? Tempat perlindungan sementara? Atau sangkar lain yang lebih rumit dan menjerat? Saya tidak bisa tidur. Wajah Kirana tidak mau hilang dari benakku. Jika anakku bangun dan sadar ibunya tidak ada, betapa dia akan menangis? Apakah Bima yang sedang marah akan merawatnya dengan baik? Kekhawatiran dan rasa bersalah menggerogoti hatiku. Saya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit putih, merasakan ketakutan tak kasat mata menyelimutiku. Pertarunganku yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi pertama setelah diusir dari rumah dipenuhi oleh warna abu-abu, bukan sinar matahari. Saya membuka mata di tempat tidur asing di apartemen Pak Adnan. Perasaan pertama yang menghantam adalah kehampaan yang nyaris menjadi kepanikan. Kirana, putriku, apa dia sudah bangun sekarang? Siapa yang akan membuatkan susunya? Siapa yang akan memilihkan gaun kesukaannya? Pak Adnan sudah berangkat kerja pagi-pagi. Di atas meja makan, ada sarapan yang telah disiapkannya dan secarik catatan kecil. Saya simpan sedikit uang tunai di laci. Pakai saja jika perlu sesuatu, semuanya akan baik-baik saja. Semangat. Kebaikan hatinya terasa seperti beban berat bagiku saat ini, mengingatkanku pada posisiku yang ironis. Hal pertama yang saya lakukan adalah menelepon Bima dengan tangan gemetar. Nada sambung terdengar tak berkesudahan. Tepat ketika saya berpikir dia tidak akan mengangkatnya, telepon tersambung. Sebelum saya sempat berkata apa-apa, suara geraman Bima terdengar. Ngapain telepon? Aku cuma mau tahu kabar Kirana. Suaraku pecah. Tepat pada saat itu, dari belakang terdengar suara Kirana menangis. Mama, Mama, teriaknya. Jantungku terasa hancur. Dengar? Suara Bima penuh dengan kegembiraan sadis. Ini semua ulahmu? Jangan pernah telepon ke sini lagi dan mengganggu kami. Tut, tut. Dia menutup telepon. Saya mencoba menelepon lagi, tetapi yang terdengar hanya nada sibuk. Dia telah memblokir nomorku. Saya terduduk di lantai dan menangis terseduh-seduh. Dia menggunakan anakku untuk menghukumku. Dia tahu itu adalah satu-satunya kelemahanku dan cara paling efektif untuk menyakitiku. Keputusasaan menelanku.
Saya tidak bisa hanya duduk diam menunggu. Saya harus melakukan sesuatu. Saya harus melihat anakku. Satu ide muncul. Saya bisa menunggu di dekat TK Kirana saat jam pulang, setidaknya saya bisa melihatnya sebentar. Saya segera berganti pakaian, mengambil tas, dan berlari keluar. Saya mencegat taksi, hatiku terbakar oleh kecemasan, terus-menerus mendesak sopir untuk lebih cepat. Sepanjang perjalanan, saya membayangkan memeluk anakku dan menjelaskan bahwa mama tidak pernah meninggalkannya. Saya tiba di depan TK, tetapi tidak punya keberanian untuk langsung masuk. Saya bersembunyi di balik pohon besar di seberang jalan, menunggu dengan jantung berdebar-debar. Bel pulang sekolah berbunyi, dan para orang tua serta anak-anak mulai berhamburan keluar. Saya memaku pandanganku pada gerbang utama, mencari sosok kecil yang kukenal. Akhirnya, saya melihatnya, mengenakan gaun pink yang baru kubelikan, rambutnya dikuncir dua. Hatiku membuncah, tetapi yang menggandeng tangannya bukanlah Bima. Itu adalah seorang wanita asing seusiaku, yang wajahnya entah kenapa mirip dengan Bima. Siapa dia? Kerabat? Kenapa dia yang menjemput anakku? Ribuan pertanyaan berputar di kepalaku bersamaan dengan firasat buruk. Saya tidak tahan lagi. Saya berlari keluar dari tempat persembunyianku, menyeberang jalan, dan berteriak, "Kirana, ini Mama." Mendengar suaraku, Kirana mengangkat kepala. Matanya yang besar dan bulat berbinar. "Mama!" teriaknya, mencoba melepaskan tangan wanita itu dan berlari ke arahku. Tetapi wanita itu segera mencengkeram tangan Kirana erat-erat dan menariknya ke belakang punggungnya, menciptakan penghalang hidup di antara kami. "Maaf? Anda siapa ya?" tanya wanita itu dengan suara penuh kewaspadaan. "Saya ibunya Kirana." Saya terengah-engah, mencoba mendekat. Wanita itu menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu tersenyum sinis. "Oh, Mbak Toh. Saya Dewi, adiknya Mas Bima. Saya sudah dengar semuanya dari Mas Bima. Katanya Mbak pergi dari rumah atas kemauan sendiri, dan Mas Bima minta agar Mbak tidak mendekat karena tidak baik untuk psikologis anak." Setiap kata Dewi bagaikan belati yang menusuk jantungku. Pergi atas kemauan sendiri? Bima telah menceritakan versi yang sama sekali berbeda kepada keluarganya, menjadikanku ibu yang tidak bertanggung jawab. Tidak seperti itu. Saya berusaha menjelaskan, "Tolong, biarkan saya bicara dengan anak saya sebentar saja." "Kirana, ini Mama." Kirana di belakangnya terisak-isak, meronta ingin ke arahku. Melihatnya, hatiku hancur berkeping-keping. "Masalah orang dewasa selesaikan saja di rumah dengan Mas Bima," kata Dewi dengan dingin, sengaja mengeraskan suaranya agar terdengar oleh orang tua lain di sekitar. "Jangan bikin keributan di sini dan mengganggu anak-anak lain." Dia sedang menjadikanku sebagai pembuat onar, wanita yang mengganggu putrinya sendiri. Rasa malu dan marah memuncak. Tatapan penasaran dari orang tua lain tertuju pada kami. "Tolong, 5 menit saja, saya memohon, membuang harga diriku, bukan saya yang memutuskan," kata Dewi tegas. "Sudah, kami permisi dulu." Dia tidak peduli, meskipun Kirana meronta-ronta memanggil ibunya, langsung menggendong anak itu. Lalu dia menaikkan Kirana ke sepeda motor yang sudah menunggu dan pergi dengan cepat, meninggalkanku sendirian di tengah kerumunan orang yang berbisik-bisik. Saya terduduk di tempat. Rasa tak berdaya dan terhina melandaku. Bima tidak hanya mengusirku, tetapi kini juga mengerahkan keluarganya untuk membangun tembok antara saya dan putriku. Dia sedang memainkan perang psikologis, perang yang sama sekali tidak saya siapkan. Saya kembali ke apartemen Pak Adnan dengan lunglai. Melihat kondisiku, dia tahu tanpa bertanya bahwa rencanaku gagal total. "Sudah ku bilang, jangan bertindak sendiri. Masalah ini butuh pengacara." Tepat pada saat itu, ponselku berdering. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jantungku berdebar kencang. Dengan tangan gemetar saya membuka pesan itu. Dari Bima. Isinya hanya 1 baris, tetapi setiap katanya dingin dan kejam, penuh racun. "Sekali lagi kamu muncul di dekat TK, jangan harap bisa lihat wajah Kirana lagi. Bahkan di foto sekalipun." Itu adalah ancaman. Dia tidak hanya menghalangi jalanku, tetapi juga mencoba menghapus keberadaanku dari kehidupan anakku. Rasa takut yang ekstrem akhirnya berubah menjadi perasaan lain.
kemarahan dan tekad yang kuat. Aku tidak akan membiarkannya, aku tidak akan kalah dalam pertarungan ini. Ancaman Bima menyadarkanku. Ketakutan berubah menjadi api amarah. Saya tidak bisa lagi bertindak lemah dan emosional. Jika dia menginginkan perang, akan kuberikan perang. Perang yang adil. Keesokan paginya, ketika Pak Adnan menanyakan rencanaku selanjutnya, saya menatapnya dan berkata dengan suara tegas dan dingin. Bapak benar. Saya butuh pengacara. Melihat perubahan sikapku, Pak Adnan tampak sedikit terkejut, tetapi kemudian mengangguk sebagai tanda dukungan. Melalui koneksinya, dia memperkenalkan saya pada seorang pengacara wanita yang terkenal ahli dalam kasus keluarga di Jakarta. Ibu Puspita, seorang wanita berusia 40 kontaan dengan tatapan tajam dan sikap profesional. Di kantor Bu Puspita, saya harus menceritakan kembali seluruh kisah hidupku. Dari awal pernikahan yang bahagia, kejatuhan Bima, tumpukan utang, perselingkuhan dengan Pak Adnan, uang 5 miliar, pengusiran dari rumah, hingga ancaman Bima. Setiap kata yang keluar terasa seperti mengorek lukaku sendiri, menyakitkan dan memalukan. Bu Puspita mendengarkan dengan tenang tanpa menghakimi, sesekali membuat catatan. Setelah ceritaku selesai, dia menatapku lurus dan berkata dengan suara tenang namun tegas, Bu Rania, Anda harus memahami posisi Anda dengan jelas. Secara hukum, sikap suami Anda yang tidak bertanggung jawab, utang, dan ketidakmampuan ekonominya bisa menjadi keuntungan bagi kita. Namun, dari sisi moral, posisi Anda sangat tidak menguntungkan. Dia berhenti sejenak, memberiku waktu untuk mencerna kata-katanya. Pihak suami Anda pasti akan menyerang fakta perselingkuhan Anda. Mereka akan berusaha membuktikan di pengadilan bahwa Anda adalah ibu yang tidak memiliki kualifikasi moral untuk mengasuh anak. Uang 5 miliar yang Anda terima dari selingkuhan Anda akan menjadi bukti terkuat untuk mendukung argumen itu. Jantungku mencelos. Hal-hal yang paling kutakuti dikonfirmasi oleh seorang ahli hukum. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Tanyaku dengan suara putus asa. Yang pertama dan paling mendesak, tekan Bu Puspita, Anda harus keluar dari rumah Pak Adnan. Segera. Fakta bahwa Anda tinggal bersama selingkuhan Anda saat masih terikat pernikahan akan menjadi kelemahan fatal di pengadilan. Anda harus membuktikan bahwa Anda bisa hidup mandiri dan memiliki lingkungan yang bersih untuk membawa anak Anda. Nasihat Bu Puspita bagaikan siraman air dingin. Keluar, tapi kemana saya harus pergi sekarang? Saya tidak punya uang, dan selain gaji bulanan yang pas-pasan, saya tidak punya pekerjaan yang stabil. Saya sepenuhnya bergantung pada Pak Adnan. Malam itu, saya menyampaikan nasihat pengacara kepada Pak Adnan. Dia tidak terkejut, hanya terdiam berpikir, lalu berkata, pengacara itu benar. Anda butuh tempat tinggal sendiri? Jangan khawatir, saya akan carikan kamar kos kecil untuk Anda. Biaya sewanya biar saya yang tanggung. Nanti kalau sudah stabil baru Anda ganti. Demi Kirana, kita harus melakukan segalanya dengan sempurna secara hukum. Saya menatapnya dengan perasaan campur aduk. Untuk mendapatkan kembali putriku, saya harus sekali lagi menerima bantuan dari pria yang telah menyeretku ke dalam tragedi ini. Saya ingin menolak, ingin berdiri di atas kakiku sendiri, tetapi kenyataan yang kejam tidak mengizinkannya. Saya mengangguk dengan getir. Rasanya seperti keluar dari satu sangkar untuk masuk ke sangkar lain yang lebih halus dan menjerat. Saya segera pindah ke sebuah kamar kos kecil di gang sempit, yang hanya muat untuk satu tempat tidur dan satu meja. Kontras yang tajam antara apartemen mewah Pak Adnan dan tempat tinggalku yang baru semakin menonjolkan kemalanganku. Pak Adnan membantu pindahan, tetapi hanya mengantarku sampai ujung gang dan langsung kembali. Kami berdua tahu bahwa mulai sekarang, kami harus sangat berhati-hati dalam setiap kontak. Bu Puspita segera mengirimkan surat hukum resmi ke pihak Bima, menuntut hak bertemu anak yang spesifik dan masuk akal selama proses hukum berjalan. Beberapa hari kemudian, jawaban datang melalui pengacara Bima. Dia mengizinkan saya bertemu anak, tetapi syaratnya sangat berat. Sekali seminggu, selama 1 jam, di kafe yang mereka tentukan, di bawah pengawasan adiknya, Dewi. Itu jelas-jelas berniat untuk menghina dan mengendalikanku, tetapi saya tidak punya pilihan selain menerimanya. Pertemuan pertama berlangsung di sebuah kafe yang ramai. Saya datang lebih awal dan menunggu dengan cemas. Tak lama kemudian,
Dewi datang membawa Kirana. Anakku melihatku, tetapi tidak sebahagia saat di depan TK. Dia terlihat sedikit takut dan tertekan, menempel erat pada tantenya. "Kirana, sini sama mama," kataku dengan suara tercekat, merentangkan kedua tanganku. Anak itu ragu sejenak, lalu perlahan mendekat. Saya memeluknya erat, tetapi bisa merasakan tubuhnya sedikit kaku. Saya bertanya macam-macam, tetapi anak itu hanya menjawab dengan suara kecil dan tidak berani menatap mataku. Di tengah percakapan, dia tiba-tiba melontarkan pertanyaan polos yang menghancurkan hatiku. "Ma," kata papa, "Mama udah nggak sayang sama Kirana lagi. Mama pergi ikut om lain, ya?" Saya membeku di tempat. Saya melirik Dewi, dia berpura-pura tidak memperhatikan sambil sedikit tersenyum. Bima sedang meracuni pikiran anakku. Dia menanamkan citra buruk tentang ibunya di benak putrinya yang polos. "Nggak, sayang. Mama paling sayang sama Kirana di seluruh dunia." Saat saya berusaha menjelaskan, Dewi segera menyela. Sudah. Jangan bikin anak pusing dengan omongan rumit. Waktunya juga sudah habis." 1 jam terasa seperti siksaan yang panjang. Tidak ada sedetik pun waktu untuk berdua dengan putriku. Saat Dewi membawa Kirana pergi, Kirana menoleh ke arahku dengan tatapan bingung. Saya ditinggal sendirian, merasakan kekalahan dan penderitaan yang lebih besar daripada saat diusir dari rumah. Saya keluar dengan lunglai. Tepat pada saat itu, telepon berdering. "Ibuku." Saya berusaha menjawab dengan suara ceria. "Halo, Bu." Tapi suara di seberang sana sama sekali tidak terdengar gembira. Suara ibuku bergetar karena marah dan kecewa. "Rania? Barusan adik iparmu, Dewi, telepon ibu." Dia menceritakan semuanya. Apa benar kamu selingkuh? Meninggalkan suami dan anakmu demi laki-laki lain?" Jawab Rania. "Apa itu benar?" Telingaku berdengung. Saya berdiri terpaku di tengah jalan yang ramai. Bima telah menggunakan cara yang sangat licik. Dia tidak hanya memisahkan saya dari putriku, tetapi kini juga mencoba memisahkan saya dari keluargaku sendiri. Ini adalah perang total. Panggilan telepon dari ibuku adalah belati terakhir yang menusuk titik terlemahku, tepat di saat aku merasa tak punya kekuatan lagi. Dibuang oleh suami, dihina oleh keluarga ipar, dipisahkan dari anak, dan kini satu-satunya sandaran, orang tuaku sendiri, malah lebih mempercayai perkataan orang lain dan menghakimiku. Rasa sakit dan amarah mencapai puncaknya. Aku tidak bisa terus-menerus diperlakukan seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan Bima dan adiknya mengendalikan duniaku dan menjadikanku pendosa bahkan di mata orang tuaku sendiri. Keesokan paginya, aku naik bus paling pagi menuju kampung halamanku. Bus meninggalkan kota yang ramai menuju pedesaan damai tempat aku dibesarkan. Memandang sawah hijau yang terbentang di luar jendela, hatiku terasa campur aduk. Aku meninggalkan tempat ini dengan penuh harapan, dan kini kembali dengan wujud menyedihkan, membawa kisah penuh kegagalan dan luka. Setibanya di rumah, udara terasa berat. Ibu duduk di teras dengan mata bengkak, sementara ayah diam-diam merokok di dalam kamar. Asap rokok yang pekat membuat suasana semakin suram. Melihatku, ibu hanya bisa menangis tanpa kata. Aku masuk ke kamar dan berlutut di hadapan ayah. "Ayah, ibu. Aku pulang." Ayah mengisap rokoknya dalam-dalam, lalu dengan suara serak perlahan membuka mulut. "Berani sekali kamu pulang ke sini. Apa kamu tahu bagaimana orang-orang di desa ini memandang keluarga kita?" Aku salah. "Yah," suaraku tercekat. "Mengkhianati suamiku adalah kesalahanku. Aku tidak akan mencari pembenaran untuk itu. Tapi, tidak semuanya seperti yang diceritakan Dewi pada ayah dan ibu." Lalu, aku menceritakan semuanya. Bertahun-tahun Bima terpuruk dalam utang, sikapnya yang acuh tak acuh dan dingin, hari-hariku yang harus bekerja siang malam demi keluarga, dan kesepian ekstrem yang kurasakan di rumahku sendiri. Aku juga menceritakan bagaimana aku diusir dari rumah, dan bagaimana Bima menggunakan anak kami untuk menyiksaku. Aku tidak menyebutkan tentang Pak Adnan. Aku hanya mengatakan itu adalah kesalahan sesaat yang tak termaafkan. Mengenai uang, aku berdalih bahwa itu adalah uang pinjaman dari keputusasaan untuk menyelamatkan keluarga, yang disalahpahami oleh Bima. Mendengar ceritaku,
Ibu hanya bisa menangis sambil menutupi wajahnya, tetapi ayah yang lama terdiam menatapku dengan tatapan berbeda. Bukan lagi kemarahan, melainkan tatapan berpikir yang penuh penderitaan. Jadi si Bima itu bangkrut karena main saham. Ya? Kata ayah, melontarkan pertanyaan tak terduga. Tapi menurut ayah, sepertinya bukan cuma itu. Beberapa tahun lalu, saat dia mulai terlilit utang, ayah diam-diam mencari tahu. Kabarnya, waktu itu ada orang-orang dari kota datang ke desa ini, menawarkan bisnis properti dan investasi dengan bunga tinggi. Mereka mengumpulkan uang dari para pemuda desa, dan banyak sekali yang bangkrut karenanya. Ayah curiga, si Bima itu bukan sekadar main saham, tapi salah satu korban yang terjebak dalam penipuan itu. Jantungku berdebar kencang. Proyek penipuan? Kenapa Bima tidak pernah menceritakan ini padaku? Ayah? Apa ayah ingat nama proyek atau perusahaannya? Samar-samar. Kalau tidak salah nama perusahaannya Pengembangan Surya atau semacamnya. Katanya anak perusahaan grup besar, jadi banyak yang percaya. Pengembangan Surya. Nama yang asing, tetapi perkataan ayah menanamkan benih kecurigaan di hatiku. Apakah kejatuhan Bima bukan semata-mata karena keserakahan dan kebodohannya? Mungkinkah di baliknya ada cerita lain, sebuah konspirasi besar yang sama sekali tidak kuketahui? Aku meninggalkan rumah sore itu. Orang tuaku tidak lagi memarahiku, dan berpesan agar aku menjadi kuat demi cucu mereka. Hatiku menjadi sedikit lebih ringan, tetapi yang lebih penting adalah aku mendapatkan sebuah petunjuk. Petunjuk samar yang mungkin bisa membalikkan keadaan sepenuhnya. Pertarunganku kini bukan hanya untuk mendapatkan kembali putriku, tetapi juga untuk menemukan kebenaran. Kembali ke Jakarta, aku tidak lagi tenggelam dalam kesedihan dan keputusasaan. Perkataan ayah memberiku tujuan yang jelas. Aku harus mencari tahu tentang pengembangan Surya dan kasus penipuan pada masa itu. Memanfaatkan kemampuanku sebagai akuntan, aku memulai penyelidikanku sendiri. Di kamar kos kecilku, dengan laptop tua, aku begadang semalaman mencari semua informasi terkait pengembangan Surya. Informasinya sangat sedikit, perusahaan itu seperti perusahaan hantu, muncul lalu lenyap dengan cepat, hanya menyisakan beberapa artikel kecil tentang kasus penipuan yang terlupakan. Aku tidak menyerah. Aku mulai menggali lebih dalam, melacak jejak orang-orang yang namanya tercantum di akta pendirian perusahaan. Sebagian besar adalah nama-nama asing. Lalu, setelah begadang beberapa malam, aku menemukan satu benang merah yang membuat tulang punggungku merinding. Pengembangan Surya, sebelum dibubarkan, pernah melakukan transaksi pengalihan saham besar-besaran dengan perusahaan investasi lain bernama TP Investasi, dan Direktur Utama TP Investasi pada saat itu, tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Adnan. Pikiranku kacau, pria yang telah menghiburku, memberiku uang untuk melunasi utang, ternyata terkait dengan perusahaan yang telah menjerumuskan keluargaku ke dalam tragedi. Apa ini semua kebetulan, atau sebuah rencana mengerikan sejak awal? Semua tindakan Pak Adnan tiba-tiba menjadi mencurigakan. Kemunculannya dalam hidupku, perhatiannya, dan bahkan uang 5 miliar itu. Apakah itu cinta? Kasihan? Ataukah uang tutup mulut dan penebusan dosa yang terlambat untuk menutupi kejahatan masa lalunya? Aku takut. Pria yang kupercaya dan kusandari mungkin adalah bagian dari konspirasi yang menghancurkan hidupku. Aku tidak bisa langsung mengkonfrontasinya. Aku tidak punya bukti konkret. Dia bisa dengan mudah menyangkal semuanya. Aku memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan secara diam-diam. Aku butuh lebih banyak bukti. Seorang saksi hidup. Kata-kata ayah terngiang kembali. Banyak pemuda desa yang menjadi korban. Aku harus menemukan salah satu dari mereka. Malam itu, Pak Adnan menelepon untuk menanyakan kabarku. Suaranya masih terdengar hangat dan ramah. Bagaimana kabarmu? Urusan di rumah bagaimana? Ya. Baik-baik saja. Aku berusaha berbicara seperti biasa, tetapi jantungku berdebar kencang. Orang tuaku juga sudah mengerti. Syukurlah. Ada lagi yang bisa kubantu? Tidak, Pak. Saya bisa sendiri. Terima kasih. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Aku sedang berbohong padanya, seperti yang pernah kulakukan pada Bima. Tapi kali ini, bukan karena rasa bersalah, melainkan untuk mencari keadilan. Duduk di kamar kos yang dingin,
menggambar diagram hubungan yang rumit di atas kertas, aku sadar bahwa aku telah melangkah ke jalan yang sangat berbahaya. Tapi demi putriku, dan demi diriku sendiri, aku tidak bisa mundur. Pertarunganku dengan Bima dan keluarganya berlanjut dengan dingin dan tegang. Namun kini, di dalam hatiku, ada tujuan yang lebih mendesak dan penting, mengungkap kebenaran di balik pengembangan Surya. Aku tidak bisa tiba-tiba pulang kampung untuk mencari orang, karena itu bisa memancing reaksi Bima. Aku menelepon ayah dan memintanya untuk dengan hati-hati mencari tahu nama dan kontak salah satu pemuda desa yang menjadi korban. Setelah menjelaskan sedikit tentang kecurigaanku, ayah tidak banyak bertanya dan setuju untuk membantu. Beberapa hari kemudian, ayah mengirimkan satu nama dan nomor telepon, Agus. Ayah berkata pemuda itu sekarang bekerja sebagai buruh bangunan di Jakarta, mencoba bangkit kembali. Dengan memberanikan diri, aku menelepon Agus. Pada panggilan pertama, begitu mendengar perkenalanku dan ceritaku, dia langsung menutup telepon. Harga diri yang terluka dan ketakutan telah mengurungnya dalam cangkang yang keras. Tapi aku tidak menyerah. Aku mengiriminya pesan panjang, mengatakan bahwa keluargaku juga korban, dan aku tidak bermaksud mengganggunya atau meminta apapun. Aku hanya ingin tahu alasan mengapa keluargaku hancur berantakan. Aku mengandalkan rasa empati sesama korban. Akhirnya, dia setuju untuk bertemu. Kami bertemu di sebuah warung makan sederhana dekat lokasi konstruksi tempatnya bekerja. Agus adalah seorang pria dengan kulit gelap dan kasar karena terbakar matahari, wajahnya menunjukkan jejak kehidupan yang keras. Setelah mendengar ceritaku, dia menghela napas panjang dan menyalakan rokok. Sudah lama. Mbah. Diungkit lagi juga percuma. Dia menghembuskan asap rokok panjang-panjang. Waktu itu kami semua seperti kesurupan. Mereka datang ke desa dengan pakaian necis dan mobil impor mengkilap. Katanya mau bangun resor di gunung, proyek perusahaan besar. Kalau investasi sekarang, setahun bisa untung 3-4 kali lipat. Mereka menunjukkan segala macam dokumen dengan stempel merah. Kelihatannya meyakinkan sekali. Apa Mas ingat siapa yang memimpin mereka? Tanyaku. Merasakan jantungku berdebar cepat. Yang jago ngomong dan menipu itu saya lupa namanya. Tapi yang mengurus dokumen-dokumen dan kelihatannya lebih pintar itu saya ingat, namanya Adnan. Masih muda, kelihatannya tenang tapi tatapan matanya tajam sekali. Jantungku seolah berhenti berdetak. Adnan. Bukan lagi sekadar hubungan samar di atas kertas. Dia terlibat langsung dalam penipuan itu, dan memainkan peran kunci. Agus melanjutkan dengan suara getir. Setelah mengumpulkan uang dari puluhan keluarga, mereka menghilang. Kami lapor polisi ramai-ramai, tapi perusahaan itu alamatnya palsu, perusahaan fiktif, semuanya sia-sia. Belakangan dengar-dengar, bos-bosnya itu ribut sendiri, dan bos besarnya kabur ke luar negeri bawa semua uang. Katanya si Adnan itu, entah bagaimana caranya, berhasil lolos dari hukuman dan mendirikan perusahaannya sendiri. Dengar-dengar bisnisnya sukses besar sekarang. Semua kepingan puzzle tersusun dengan sangat sempurna dan menakutkan. Karier sukses Pak Adnan dibangun di atas uang hasil penipuan, di atas kehancuran puluhan keluarga, di atas kehancuran keluargaku. Cinta dan bantuan yang dia tunjukkan padaku, serta uang 5 miliar itu, kini terlihat dalam cahaya yang sama sekali berbeda. Cahaya kotor dari rasa bersalah dan penebusan dosa yang terlambat. Aku berterima kasih pada Agus dan berdiri dengan pikiran kacau. Saat hendak pergi, dia menahanku dan merendahkan suaranya. Mbak, saya kasih nasihat tulus ya. Lupakan saja masalah ini, mereka bukan orang sembarangan. Waktu itu saya terus ribut, ada orang datang ke rumah mengancam saya, nyaris saja saya tidak bisa cerita begini sekarang. Peringatan Agus membuat hawa dingin menjalar di punggungku. Ini bukan sekadar penipuan finansial. Ini jauh lebih berbahaya dari yang kubayangkan. Aku kembali ke kamar kos, tetapi tidak lagi merasa dingin atau kesepian. Di dalam diriku, api kemarahan berkobar. Aku telah dikhianati habis-habisan oleh semua pria dalam hidupku. Satu pria menjerumuskanku ke dalam utang. Dan pria lain adalah penyebab tidak langsungnya. Aku tidak bisa menunggu sedetik pun lagi. Aku mengangkat telepon dan menelepon Pak Adnan. Bisa Bapak datang ke kamar saya sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan. Suaraku terdengar dingin dan jauh. Mungkin Pak Adnan juga merasakannya. 30 menit kemudian, dia tiba. Wajahnya masih ramah,
Tetapi hari ini keramahan itu terlihat sangat palsu. Saat dia duduk dan hendak menanyakan kabarku, aku memotongnya. Pengembangan Surya dan Agus. Aku mengucapkan setiap kata dengan penekanan. Apa nama-nama itu mengingatkan Bapak pada sesuatu? Senyum di bibir Pak Adnan membeku. Wajahnya berubah dari terkejut, menjadi bingung, dan akhirnya menjadi ekspresi penderitaan dan pasrah. Dia tahu. Aku telah mengetahui semuanya. Dia terdiam cukup lama, menundukkan kepala sambil merapatkan kedua tangannya. Akhirnya, dia mengangkat kepala. Matanya tidak lagi menunjukkan ketenangan seperti biasanya. Hanya ada kelelahan yang tak berujung. Saya tahu hari ini akan datang. Lalu dia mulai bercerita, dengan suara serak penuh penyesalan. Dia bercerita tentang masa mudanya saat baru lulus, penuh ambisi tetapi naif. Dia bekerja sama dengan seorang senior yang pandai bicara tetapi tidak segan menghalalkan segala cara. Awalnya dia percaya itu proyek sungguhan, tetapi perlahan-lahan dia menyadari esensi penipuan besar itu. Dia sudah terlalu dalam terlibat, terikat oleh kontrak dan masalah hukum, sehingga tidak bisa keluar dan akhirnya menjadi kaki tangan. Sejak kejadian itu, setiap hari saya dihantui rasa bersalah. Suara Pak Adnan bergetar. Dia mengatakan telah memutuskan hubungan sepenuhnya dengan senior itu dan menggunakan semua sisa uang bagiannya untuk memulai kembali dari nol dengan bersih. Pernikahannya pun hancur karena masalah itu. Dia telah berubah dan hidup dalam rasa bersalah. Lalu saya? Kehadiran Bapak dalam hidup saya bukan kebetulan, kan? Pak Adnan menggeleng dengan ekspresi tersiksa. Bukan. Saat Anda masuk ke perusahaan, saya mengenali nama dan asal kota Anda. Dan saya juga tahu bahwa suami Anda adalah Bima, salah satu korban dari masa itu. Karena itulah saya mendekati Anda. Awalnya karena rasa bersalah, saya ingin memberikan kompensasi pada keluarga Anda. Tapi seiring waktu, mengenal Anda dan penderitaan Anda, saya tulus mencintai Anda. Rania, cintaku padamu tulus adanya. Tapi cinta itu tumbuh di atas dosa. Uang 5 miliar itu adalah utang saya pada keluarga Anda. Akhirnya, semua kebenaran terungkap. Kebenaran yang lebih kejam dan menyakitkan daripada kebohongan manapun. Aku duduk di hadapannya. Di dalam hatiku, kemarahan dan penghinaan bercampur dengan sedikit rasa kasihan yang aneh, bergejolak seperti badai. Dia bukan iblis. Dia hanya manusia lemah yang membuat kesalahan fatal. Tetapi kesalahannya telah menghancurkan hidupku. Keheningan menyelimuti ruangan. Aku kini memegang rahasia yang bisa menghancurkan semua karier dan reputasi yang telah susah payah dibangun Pak Adnan. Pada saat yang sama, aku juga memegang kebenaran yang bisa sepenuhnya mengubah peta pertarungan hak asuh anak dengan Bima. Kekuatan yang tiba-tiba diberikan ini terasa berat menekan pundakku. Pak Adnan menatapku dengan tatapan memohon, seolah menyerahkan nasibnya sepenuhnya. Jadi, apa rencanamu sekarang? Pertanyaan Pak Adnan melayang di udara berat kamar kosku. Apa rencanaku? Dia menyerahkan nasibnya, nasibku, dan nasib seluruh pertarungan ini ke tanganku. Aku menatapnya, kemarahan di hatiku telah surut, digantikan oleh rasionalitas dingin dan rasa lelah yang aneh. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Pulanglah, kataku datar. Saya butuh waktu untuk berpikir. Pak Adnan mengangguk pasrah. Dia bangkit dari kursi dan berjalan terhuyung-huyung ke pintu. Begitu pintu tertutup, barulah aku bisa menghela napas panjang. Aku duduk menatap dinding kosong, kekuatan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan bebannya. Aku bisa menghancurkan Pak Adnan. Cukup dengan menyerahkan bukti yang kumiliki ke polisi, karier dan reputasinya akan lenyap dalam sekejap. Tapi setelah itu, apa yang tersisa untukku? Kepuasan sesaat? Itu tidak akan mengembalikan putriku. Aku juga bisa memberitahukan kebenaran ini pada Bima. Mengatakan bahwa aku telah menebus kesalahanku dengan menemukan musuh sejatinya. Tapi Bima adalah pria yang dibutakan oleh harga diri dan kebencian. Bukannya berterima kasih, dia mungkin akan berpikir aku sedang menghinanya dan membuktikan ketidakmampuannya. Memberikan senjata pada orang yang tidak rasional adalah tindakan bodoh. Tidak. Aku tidak akan memilih kedua cara itu. Aku akan menggunakan kebenaran ini sebagai kartu truf, sebagai satu langkah untuk membalikkan seluruh papan permainan. Malam itu aku tidak tidur.
Aku menyusun rencana yang berani dan cermat, sesuatu yang tidak pernah bisa kubayangkan saat aku masih lemah. Keesokan paginya, aku menelepon Pak Adnan terlebih dahulu, mengajaknya bertemu di sebuah kafe. Aku tiba lebih dulu dan mengambil tempat duduk di pojok. Ketika dia tiba, penampilannya sangat kuyu. Aku tidak berbasa-basi. Bapak bilang Bapak berutang pada keluarga saya. Sekarang saatnya membayar utang itu. Pak Adnan mengangguk. Apapun yang kamu minta, akan kulakukan. Saya tidak butuh uang Bapak lagi, kataku tegas. Saya butuh jaminan. Buatkan surat perjanjian ganti rugi resmi atas nama perusahaan Bapak untuk semua kerugian yang ditimbulkan oleh pengembangan surya pada keluarga saya. Termasuk pokok, bunga, dan kerugian moral, semuanya harus menjadi transaksi yang legal dan jelas. Dan saya butuh rumah. Sebuah apartemen kecil atas nama saya, agar saya bisa membuktikan pada pengadilan bahwa saya punya kondisi yang layak untuk mengasuh anak. Pak Adnan menatapku dengan campuran rasa terkejut, kagum, dan lega. Alih-alih menghancurkannya, aku memberinya jalan untuk menebus dosanya dengan terhormat. Akan saya lakukan, katanya tanpa ragu. Saya akan segera meminta pengacara menyiapkan semua dokumennya. Terima kasih, Rania. Aku bangkit dari kursi. Jangan berterima kasih. Bapak tidak berutang terima kasih padaku. Bapak hanya mengembalikan apa yang pernah Bapak ambil. Setelah mendapat jaminan pasti dari Pak Adnan, aku menjalankan tahap kedua dari rencanaku. Aku tidak menghubungi Bima secara langsung. Melalui Bu Puspita, aku menyampaikan pesan singkat namun kuat yang cukup untuk mengguncangnya. Saya punya informasi penting tentang pengembangan surya yang berkaitan dengan utang Anda. Saya ingin bicara berdua saja, tanpa pengacara. Demi masa depan Kirana, aku tahu Bima tidak akan bisa menolak begitu melihat nama pengembangan surya, nama yang dia pikir telah terkubur dalam masa lalunya yang memalukan. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan langkah pertama adalah milikku. Kami sepakat bertemu di sebuah kafe kecil yang sepi. Aku tiba lebih awal, duduk di pojok, dan dengan tenang memesan teh jahe. Hari ini, aku bukan lagi istri yang menangis memohon, bukan lagi ibu yang putus asa. Aku adalah lawannya. Bima segera tiba. Wajahnya menunjukkan campuran amarah, kebingungan, dan rasa ingin tahu. Dia tidak mengerti bagaimana aku bisa tahu nama itu. Dia duduk, melipat tangan di dada, berusaha mempertahankan sikap superiornya. Mau main-main apa lagi? Dari siapa kamu dengar nama itu? Aku tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, aku mendorong sebuah map tipis yang telah kusiapkan ke hadapannya. Di dalamnya ada artikel koran lama tentang kasus penipuan, pengembangan surya dan beberapa informasi dasar tentang perusahaan fiktif itu yang berhasil kutemukan. Baca ini dulu baru kita bicara. Kamu bangkrut bukan karena saham. Kamu dan banyak orang lainnya adalah korban penipuan terorganisir. Bima mengambil map itu. Tangannya sedikit gemetar. Semakin dia membaca, semakin pucat wajahnya. Kesombongannya lenyap, digantikan oleh keterkejutan dan kebingungan. Cangkang pecundang yang berharga diri yang susah payah dia bangun untuk menutupi kebenaran bahwa dia telah ditipu mentah-mentah, kini hancur berkeping-keping. Tidak mungkin, gumamnya, suaranya lemah. Aku tahu betapa sulitnya selama ini bagimu. Rasa malu, rasa bersalah karena telah menghancurkan keluarga. Tapi kamu memilih untuk melampiaskan emosi negatif itu padaku dan anak kita, bukannya menghadapi kebenaran. Kebenaran ini sepenuhnya meruntuhkan landasan moral yang digunakan Bima untuk menghakimiku. Kehancuran pernikahan kami bukan karena perselingkuhanku. Itu sudah retak sejak lama karena penipuan dari luar, dan karena kelemahan serta kepengecutannya sendiri. Hubunganku dengan Pak Adnan hanyalah akibat, sebuah gejala dari penyakit yang akarnya sudah membusuk dalam. Bima mengangkat kepala menatapku. Matanya tidak lagi menunjukkan penghinaan, melainkan emosi kompleks yang sulit diartikan. Dia telah kehilangan senjata terbesarnya, pembenaran diri bahwa aku benar dan akulah satu-satunya korban dalam cerita ini. Baru saat itulah aku mengajukan syaratku. Aku tidak menyangkal kesalahanku. Tapi tanggung jawab atas kehancuran ini ada pada kita berdua. Aku tidak mau lagi bertengkar. Tidak mau lagi saling cakar di pengadilan. Kita berdamai saja. Aku menatap lurus ke matanya.
Aku ingin hak untuk bertemu anakku dengan bebas, tanpa pengawasan. Setiap akhir pekan, aku ingin membawa Kirana ke rumahku. Kirana butuh ayah dan ibu, dengan cara yang paling normal. Hentikan perang ini, Mas Bima. Jangan lagi jadikan putri kita sebagai piala kemenangan. Meskipun kita tidak bersama, mari kita ciptakan masa depan yang lebih baik untuknya. Aku telah menunjukkan semua kartuku. Aku tidak mengancamnya dengan hubunganku dengan Pak Adnan. Itu kusimpan sebagai kartu truf rahasiaku. Aku hanya menawarkan proposal yang didasarkan pada kebenaran dan kepentingan anak. Bima terdiam. Dia menatapku seolah melihat orang asing. Aku bukan lagi istri lemah yang bisa dia kendalikan. Di hadapannya duduk seorang wanita yang tenang, logis, dan rasional. Setelah beberapa saat, dia bangkit tanpa kata, berbalik, dan meninggalkan kafe. Dia tidak setuju, juga tidak menolak. Tapi saat berbalik, dari tatapan matanya, aku tidak hanya membaca kebencian, tetapi juga kebingungan, kegamangan, dan mungkin sedikit rasa hormat yang enggan. Permainan telah memasuki babak baru. Aku tidak tahu apa langkahnya selanjutnya, tapi aku tahu bahwa aku bukan lagi pion di atas papan permainan orang lain. Setelah pertemuan badai itu, Bima benar-benar diam. Selama beberapa hari, aku menunggu dalam ketegangan, tidak tahu apa langkahnya selanjutnya. Keheningannya lebih menakutkan daripada kemarahan manapun. Aku sudah bersiap untuk skenario terburuk, di mana dia mengabaikan tawaranku dan melanjutkan perang. Lalu, saat akhir pekan tiba, aku menerima telepon dari Bu Puspita, suaranya terdengar jauh lebih ringan. Bu Rania, pengacara Pak Bima baru saja menghubungi. Mereka setuju untuk menerima semua syarat Anda. Mulai minggu ini, Ibu bisa membawa Kirana setiap akhir pekan tanpa pengawasan. Aku menghela napas lega, batu besar yang selama ini menekan dadaku terasa terangkat. Perang telah berakhir untuk sementara. Gencatan senjata telah disepakati. Hari Sabtu itu, aku mengendarai skuter tuaku untuk menjemput anakku. Bima keluar membawa Kirana. Dia tampak jauh lebih kurus dan tua. Matanya tidak lagi menunjukkan permusuhan, hanya kelelahan yang hampa. Dia tidak menatapku, hanya memberikan beberapa pesan pada Kirana, lalu masuk kembali ke dalam rumah. Begitu kami berdua, Kirana kembali ceria seperti dulu. Dia berceloteh tentang sekolahnya, tentang nenek dan kakeknya. Selama 2 hari akhir pekan, kamar kos kecilku dipenuhi oleh tawa anakku. Aku membawanya ke taman, ke toko buku, dan memasakkan makanan kesukaannya. Saat memeluknya yang tertidur, mencium aroma rambutnya yang khas, barulah aku merasa hidup kembali. Kedamaian ini, meskipun rapuh, adalah hasil dari pertarungan yang telah mempertaruhkan segalanya. Minggu sore, aku mengantarkannya kembali. Bima sudah menunggu di depan pintu. Setelah menerima Kirana, dia ragu sejenak, lalu melontarkan kata-kata tak terduga dengan suara serak. Terima kasih sudah memberitahu kebenarannya. Satu kalimat singkat, tetapi syarat makna. Itu bukan pengampunan, bukan pula rekonsiliasi. Itu adalah pengakuan. Dia akhirnya mengakui perannya dalam tragedi ini. Aku pikir semuanya akan perlahan kembali normal. Kedamaian akan datang, meskipun sedikit canggung. Tapi itu adalah ilusiku. Beberapa minggu kemudian, aku menerima telepon lagi dari Bu Puspita. Suaranya sangat serius. Bu Rania, ada perkembangan baru. Pak Bima mengajukan gugatan. Jantungku seolah berhenti. Menggugatku? Apa dia berubah pikiran? Bukan. Suara Bu Puspita mengandung nuansa yang penuh makna, bukan menggugat Anda. Pak Bima, bersama dengan 20 korban lainnya, mengajukan gugatan kolektif terhadap pengembangan Surya dan semua pihak terkait. Aku kehilangan kata-kata. Bima tidak memilih jalan diam. Dia memilih untuk melawan, untuk memperjuangkan keadilan. Tapi pertarungan ini pasti akan menyeret Pak Adnan. Bima bergerak dengan terencana dan penuh tekad. Dia pulang ke kampung halamannya, mencari satu persatu korban pengembangan Surya, termasuk Agus. Dia meyakinkan mereka untuk bangkit bersama, untuk menandatangani gugatan kolektif. Rasa malu dan ketakutan di masa lalu kini berubah menjadi kemarahan dan tekad untuk mendapatkan keadilan. Gugatan itu segera menarik perhatian media.
Citra Bima sebagai suami yang gagal kini mulai berubah menjadi sosok yang kuat dan berjuang demi para korban. Dia telah menemukan tujuan hidup baru untuk memulihkan kehormatannya yang hilang. Dan apa yang ditakutkan pun terjadi. Pak Adnan dipanggil sebagai pihak terkait. Nama dan perusahaannya mulai muncul di berita. Suatu sore setelah berita itu meledak, aku bertemu dengan Pak Adnan. Dia masih terlihat tenang. Tetapi tidak bisa menyembunyikan kelelahan mendalam di matanya. Anda sudah dengar, kan? Tanyanya. Aku mengangguk. Apa rencana Bapak? Saya akan menghadapinya di pengadilan, katanya tegas. Saya akan mengungkapkan semua kebenaran tentang peranku di masa lalu. Saya akan menyerahkan semua bukti yang bisa membantu menghukum pelaku utamanya. Saya berutang permintaan maaf secara terbuka pada mereka, dan pada Anda. Inilah satu-satunya hal benar yang bisa saya lakukan sekarang. Melihatnya, aku tidak lagi merasakan kemarahan. Aku hanya melihat seorang pria yang dengan berani menghadapi bayang-bayang masa lalunya. Sidang pertama digelar beberapa bulan kemudian. Pak Adnan menepati janjinya, sebagai pihak terkait sekaligus saksi kunci. Dia berdiri di pengadilan, membongkar semua konspirasi pengembangan Surya, dan menyerahkan bukti-bukti penting tentang aliran dana dan peran pelaku utama yang buron. Pengakuannya menimbulkan guncangan besar, tetapi sekaligus menjadi kunci yang menentukan bagi aparat untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional bagi pelaku utama. Bima dan para korban memenangkan gugatan. Ganti rugi materi yang mereka terima mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah hilang, tetapi mereka mendapatkan kembali kehormatan mereka. Mereka mendapatkan pengakuan dan permintaan maaf, Pak Adnan, karena sikap kooperatifnya dan fakta bahwa dia bukan pelaku utama, dijatuhi hukuman denda yang besar dan hukuman percobaan. Bisnisnya terpukul telak, tetapi dia mendapatkan kedamaian batin. 2 tahun kemudian, hidupku berubah total. Apartemen kecil yang dibelikan Pak Adnan sebagai bagian dari kesepakatan ganti rugi menjadi rumah sejati bagi kami berdua. Aku tidak lagi bekerja sebagai akuntan. Dengan uang itu, aku mendaftar di program Magister Manajemen, dan kini bekerja di sebuah perusahaan multinasional dengan posisi yang baik dan gaji yang stabil. Aku sepenuhnya mandiri. Hubunganku dengan Bima kini menjadi hubungan sebagai orang tua bersama, tanpa ada lagi dendam atau penyesalan. Sesekali kami berdiskusi tentang sekolah atau masa depan Kirana. Setelah gugatan itu, Bima menjadi orang yang berbeda. Dia lebih tenang, lebih dewasa, dan mendapatkan pekerjaan yang stabil. Dia tetap menjadi ayah yang baik bagi Kirana. Aku dan Pak Adnan tidak menjadi sepasang kekasih. Luka masa lalu terlalu dalam. Hubungan kami dibangun di atas fondasi dosa dan kebohongan. Tidak mungkin membangun masa depan yang bahagia di atas abu seperti itu. Setelah persidangan selesai, dia sekali lagi meminta maaf secara resmi padaku, dan aku pun mengatakan bahwa aku memaafkannya. Pengampunan itu bukan agar kami bisa bersama kembali, melainkan untuk membebaskan kami berdua dari belenggu masa lalu. Pada hari raya atau hari-hari istimewa, dia sesekali mengirimkan hadiah kecil untuk Kirana. Kami menjadi kenalan lama yang terhubung oleh sepotong kenangan yang tak terlupakan. Suatu sore di akhir pekan, aku duduk di bangku taman, memandangi Kirana yang berlari-lari gembira bersama teman-temannya. Sinar matahari yang lembut, angin yang sepoi-sepoi. Ponsel di dalam tasku bergetar. Pesan dari Bima. Akhir pekan depan, boleh aku ajak Kirana ke waterpark? Aku tersenyum dan membalas, iya, boleh. Pesan lain masuk. Dari Pak Adnan. Semoga harimu menyenangkan. Aku tidak membalasnya, hanya memasukkan kembali ponsel ke dalam tas. Aku menatap langit yang biru dan cerah. Dulu, aku berpikir bahwa kebahagiaan seorang wanita adalah menemukan pria untuk bersandar, sebuah tempat berlindung. Tapi kini aku sadar, kebahagiaan terbesar adalah saat bisa mengemudikan kapalku sendiri, melewati setiap badai dalam hidup. Kedamaian sejati bukanlah saat ombak tenang, melainkan saat hatiku tetap damai di tengah badai. Dan aku, akhirnya, telah menemukan kedamaian itu. Kedamaian sejati yang kuciptakan dengan tanganku sendiri.